Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi yang lalu kita telah membahas gambaran siksa neraka yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dari mulai bentuk siksaannya, untuk siapa disiapkan, panas apinya, dalamnya, dan juga keadaan penghuni neraka. Yang seharusnya semua itu dapat membuat kita berusaha berlari darinya dengan tidak melakukan kemaksiatan, walaupun hanya dalam kadar yang kecil. Pendengar yang budiman, selain kengerian yang telah kita ketahui pada edisi yang lalu, kengerian neraka juga dapat terlihat dari bagaimana makanan dan minuman yang ada di dalam neraka tersebut. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 51 sampai 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kemudian sungguhnya kalian hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, yaitu jenis pohon neraka yang mengakibatkan derita yang luar biasa bagi yang memakannya, dan akan memenuhi perut kalian dengannya. Sesudah itu kalian akan meminum air yang sangat panas, maka kalian minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan." Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 62 sampai 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas." Dalam ayat yang lain, di surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan, "Sungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Peganglah ia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." Dan dalam surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13, Allah juga berfirman, "Karena sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Adapun minumannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 24 sampai 26, yang artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal." Pendengar budiman, di dalam surat Muhammad ayat 15 Allah juga berfirman, "Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya." Lalu disebutkan pula dalam surat Shad ayat 57 sampai 58, "Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab lain yang serupa itu berbagai macam." Pendengar yang dirahmati Allah, pada saat penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan meraung-raung dan meminta supaya diberi minuman. Kemudian mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan mukanya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum,
niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian Imam Ahmad dan Tirmizi rahimahumullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya air mendidih dalam neraka itu akan dituangkan di atas kepala-kepala mereka. Lalu air tersebut akan menembus sampai masuk ke dalam lambung mereka secara perlahan-lahan supaya mereka merasakan siksaan. Kemudian ia pun membuat kuah di dalamnya yang mengalir di kakinya, dan itulah yang disebut dengan as-sahr. Setiap kali ia mendapat kuah tersebut dikembalikan lagi dan mendapat siksaan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun pakaian penduduk neraka adalah pelangkin atau asfal. Hal ini sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 50 sampai 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Yang artinya pakaian mereka adalah dari pelangkin dan muka mereka ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hisabnya. Adapun besarnya tubuh penghuni neraka digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguhnya gigi geraham, dalam riwayat lain gigi taring orang kafir besarnya seperti gunung Uhud, dan tebal kulitnya adalah perjalanan selama 3 hari. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya antara 2 bahu orang kafir di dalam neraka jaraknya perjalanan selama 3 hari bagi orang yang melakukan perjalanan cepat. Dan di dalam neraka mereka akan meraung-raung, menangis, dan berteriak dengan teriakan yang keras, dan mereka berdoa semoga mereka dikeluarkan, akan tetapi mereka tidak bisa keluar. Dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Pendengar yang dirahmati Allah, para penghuni neraka berteriak supaya azabnya diringankan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 49 sampai 50, yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja. Penjaga jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kalian. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Selain berteriak minta tolong kepada penjaga neraka, penghuni neraka pun berteriak minta tolong kepada penghuni surga supaya diberikan minuman. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Artinya, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepada kalian. Mereka penghuni surga menjawab, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Karena begitu beratnya siksaan yang dirasakan para penghuni neraka, sehingga mereka ingin segera keluar darinya. Akan tetapi mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut, dan mereka terus berada dalam kubangan siksaan yang tiada henti. Dalam surat As-Sajdah ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang fasik kafir, maka tempat mereka adalah Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kalian mendustakannya. Pendengar dirahmati Allah, ketika para penghuni neraka dihadapkan dengan berbagai macam bentuk siksaan tadi, mereka sangat berharap dapat menembus diri-dirinya, walaupun dengan apapun yang mereka miliki. Bahkan mereka menyerahkan anak, istri, dan semua harta yang dimilikinya agar dapat terbebas dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 91, sungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Dalam surat Al-An'am ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Adapun siksaan yang paling ringan di dalam neraka disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaan adalah orang yang memiliki 2 terompah dari neraka. 2 terompah ini dipanaskan. Begitu dimasukkan 2 kakinya, maka akan mendidih otak kepalanya seakan-akan dibuat mendidihnya. Ia menyangka bahwa tidak ada lagi orang yang lebih berat siksaannya daripada dia. Padahal ini adalah siksaan yang paling ringan. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah beberapa kabar tentang api neraka yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka marilah kita bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyudahi segala dosa, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali amal soleh kita. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita membenahi diri dan berusaha untuk menghabiskan waktu kita dengan ketaatan dan amal soleh, serta mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari siksa api neraka yang begitu dahsyat dan mengerikan, dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin.